Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dengan Teguh Dwi Putra. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang roda dari pintu etalase standar ya. Dan di video kali ini tidak bermaksud menggurui atau mengajari para senior yang sudah mapan ya. Artinya hanya sekedar berbagi tentang pengalaman pribadi saya sebagai bengkel aluminium ya, yang tentunya masih belajar dari para senior ya. Dan video ini dikhususkan buat para teman-teman yang ada keinginan buat buka bengkel atau belajar di dunia aluminium, dan tentunya saling belajar saja seperti itu. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang roda magtek ya, atau pintu sliding di etalase kaca yang standar yang buat pintu di etalase tokonya. Jadi di pintu itu sendiri kan ada bagian profil yang seperti ini ya. Ini namanya rel H ya. Dan rel H itu kenapa dinamakan rel H? Karena bentuknya memang mirip huruf H kalau dilihat dari samping seperti ini. Nah, rel H-nya sendiri beda ukurannya. Kalau di sini yang lebih kecil berarti untuk menempatkan kacanya nanti, tutupan kaca, dan tentunya yang besar ini untuk tempat roda magnet ini sendiri. Dan roda magnet ini di saya pakai merek Weldom ya. Dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 4 cm. Nah, untuk roda magnet ini sendiri ada dua ukuran ya. Yang satunya lebih kecil lagi ada. Jadi setengahnya ini lebih kecil, dan untuk profilnya sendiri juga nanti lebih kecil lagi ya. Cuman itu diperuntukkan buat yang etalase kecil atau besar pun bisa, cuman posisinya nanti akan sulit untuk dipasangkan nanti kunci ya. Dan sistemnya itu nanti kita cuma ditanamkan seperti ini. Nah, kita dorong pakai ini ya, pakai obeng. Kita dorong aja biar lebih kuat. Nanti bisa di bor. Setelah dibor nanti direvet seperti itu. Jadi nanti lebih rapi. Dan untuk sistem kerjanya nanti kan seperti ini teman-teman. Nah, di banyak kasus itu banyak yang terjadi dari pintunya macet atau rusak atau anjlok. Itu sebenarnya kebanyakan yang rusak itu di rodanya ya. Rodanya berkarat atau ini udah macet, udah usang ya, itu tinggal diganti aja. Dan trik khususnya itu nanti saat pemasangan seperti ini, banyak kasus itu nanti dari ininya nanti anjlok ke sini ya, seperti ini. Jadi untuk pintu yang panjang, yang ukuran etalase yang 2 meter, 1,5 meter itu sering terjadi karena beban dari pintunya sendiri berat, jadi anjlok ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti anjlok saat digeser, si roda ini biasanya anjlok ke sini, teman-teman. Seperti ini. Jadi yang terjadinya macet, terjadinya kerusakan di pintu pas rodanya itu yang menyebabkan roda rusak juga, itu nanti anjlok di sini. Sedangkan seharusnya itu kan roda di atas ini lurus. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu, kita saat sudah selesai pemasangan roda dan pemasangan kacanya, jadi di ujung sini kita kecilkan teman-teman ya. Kita tekuk seperti ini.
sampai ukurannya menyesuaikan dari si rel bawahnya. Seperti ini teman-teman, bisa dipahami ya. Ini kita tekuk aja pakai tang ya, kalau dipecet atau ditekan pakai jari balik lagi, jadi ditekuk aja pakai tang seperti ini. Jadi insya Allah nanti nggak ada atau nggak anjlok lagi seperti itu. Dan ini juga bisa buat teman-teman yang punya etalase di rumah ya, yang pintunya rusak, coba dibongkar dan dilihat rodanya. Kalau rodanya masih bagus dan ternyata masih anjlok, jadi perlu dicek ujung profil ininya ya. Kalau ujung profilnya masih utuh seperti ini, masih lebar seperti ini, coba ditekuk seperti ini ya. Jadi nanti nggak akan anjlok, goyang atau digeser-geser juga nanti aman. Oke, itu info dari saya buat teman-teman semua. Terima kasih ya yang udah mendukung channel saya, dan terus dukung channel saya, subscribe ya teman-teman, biar bisa semangat buat video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.